Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dan tema kita kali ini adalah user experience. Apa itu? Mari kita pelajari bersama. Jadi yang namanya user experience itu adalah segala sesuatunya memang dipusatkan kepada user. Sehingga apapun user ini berkuasa karena dia bayar. Dan apapun yang kita buat user ini harus kita libatkan. Intinya seperti itu. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Nah, semuanya harus melibatkan user di dalam setiap produk yang kita lakukan. Apa aspeknya? Nah, diantaranya adalah bisakah ini pengguna menggunakan. Jadi kalau seandainya kita membuat produk tetapi user ini tidak bisa, lah kan gak ada gunanya. Sehingga ini harus dipusatkan pada user dan user harus bisa menggunakan. Contohnya ketika ada anak kecil menggunakan handphone, dia langsung bisa, berarti sistem yang dibangun ini bagus. Yang kedua adalah apakah user bisa mencari segala sesuatu yang ada di tingkatan itu, apakah user bisa menemukan dengan cepat. Kemudian apakah sudah memenuhi ekspektasi, keinginannya bagaimana, apakah yang dipesan, yang diinginkan, ekspektasinya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Apakah sistem dibutuhkan. Jadi ketika kita membangun sistem, jangan hanya semata-mata karena project, namun karena itu dibutuhkan, karena nanti akan berguna. Kemudian apakah bisa dipercaya? Ya tentu saja developernya. Karena tentu seorang user ketika memesan sebuah sistem tentu tidak asal menemukan project kepada seseorang yang mungkin belum diketahuinya begitu. Nama selanjutnya adalah bisa nggak diakses. Jadi kalau dia punya sistem, bisa nggak ini diakses oleh pengguna. Nah kalau seandainya bisa berarti ini mudah. Yang selanjutnya adalah nih, bagaimana perbandingan antara user dengan user experience dengan user interface. Yang pertama, ini adalah yang bagus, ringan, cepat untuk dibuka. Apa gunanya Anda membuat sistem yang bagus tetapi sulit digunakan dan lamban? Maka ini menjadi faktor bahwa Anda harus membangun sebuah sistem yang ringan dan cepat. Nah, kebalikannya adalah berat dan lambat untuk dibuka. Itu tadi yang saya katakan, bikin sistem berat dan lambat tapi bagus. Ya tapi siapa yang menggunakan? Menghabis-habiskan space saja. Menu navigasi yang simpel dan mudah dipahami. Ya itu tadi, coba aja, silahkan ke anak kecil. Kalau dia bisa menggunakan, berarti sistem itu bagus. Menu navigasinya yang rumit dan tidak teratur, ini jeleknya. Nah, desain yang konsisten di setiap elemennya. Sering kita bahas, kalau misalnya gambar printer ya untuk ngeprint, disk ya untuk nyimpen, jangan betul bolak-balik. Ini kebalikannya, yang desain elemen yang berubah-ubah. Di layar hanya berisi informasi penting saja, yang tidak penting nggak usah ngapain gitu. Nah ini sangat penting sekali. Ketika Anda membangun sistem, tentu harus menggunakan sistem yang benar-benar dibutuhkan. Bidang yang terkait, project management, ya manajemen project, user research. Kita bisa meriset dulu user yang diinginkan apa, usability evaluation, information architecture, ya, arsitektur informasi, user interface design, interaction design, visual design, content strategi, dan web analytics. Semuanya diperlukan untuk melihat apakah sistem yang kita bangun itu sudah bagus. Apa pentingnya UX? Memudahkan pengguna. Kalau semuanya berdasarkan pemesan dari pengguna,
insya Allah pakai insya Allah semua yang dibangun tentu sesuai dengan ekspektasi pengguna, sehingga sesuai dengan kebutuhannya, bukan karena project. Meningkatkan minat pengguna, ya berarti penggunanya berarti senang kalau misalnya sistem yang dipesan sesuai dengan ekspektasi. Menjadi faktor kesuksesan. Kalau misalnya banyak yang menggunakan senang, ya berarti ini menjadi sukses. Anda mungkin bisa dapat project selanjutnya gitu. Pasti memiliki user interface yang baik. Ya, kalau banyak yang pesan berarti orang senang. Artinya baik. Ya, indikatornya kan begitu. Menjadi pesaing produk lain. Lihat ada WhatsApp, Facebook, Instagram dan lainnya. Kenapa dia menang-menangkan produk? Karena dia berdasarkan risetnya user. Apa kemauan user dia penuhi. Ini yang keren. Sehingga dia bisa jadi melihat pasar, apa yang sedang ngetrend di pasaran. Kemudian aspek-aspek pemahaman UX ini berubah-ubah. Tidak ada algoritma yang jelas. Kadang-kadang Google atau berubah algoritmanya. WhatsApp juga begitu, ada aturan baru. Twitter juga begitu, Facebook juga begitu dan sebagainya. Ini berubah-ubah. Harus memperhatikan pengguna. Pengguna itu pengennya bagaimana? Turuti aja. Oh, kita nggak rugi kok. Tidak memiliki metodologi. User acquisition ini tidak memiliki langkah-langkah yang harus diikuti oleh standar. Jadi standar itu kadang-kadang mungkin mungkin bisa tidak dibutuhkan, mungkin diabaikan. Ini yang mungkin harus diikuti oleh developer. Jadi developer mengikuti user, bukan user mengikuti developer. Nah, yang dipingini apa? Bukan user interface. User interface itu penerapannya lebih dari user interface. User experience digunakan sebagai landasan dan user interface dalam pembuatan sebuah produk. Jadi experience user ini kadang-kadang memang dia pengen, yang diinginkan apa, ya itu yang harus dikerjakan. Testing pada pengguna, ya setelah jadi silahkan testingnya diberikan kepada pengguna. Dia cocok enggak, seneng enggak, nyaman enggak. Nah, kalau seandainya user sudah nyaman, bisa jadi ini menjadi faktor yang baik untuk sukses. Bukanlah usability. User experience mencakup hampir keseluruhan hal yang dialami oleh user. Berbeda dengan usability yang hanya mencakup sebagian dari user experience. Kemudian sulit dikerjakan sendirian. Ya nggak mungkin kalau misalnya kita menggunakan sistem ini, kita kekeh sendirian mengerjakan. Mana bisa, karena yang menurut kita baik belum tentu menurut user yang lainnya juga baik. Elemen user interface itu apa? Satu, surface. Ini berkaitan dengan perancangan sensori, desain. Ini menurut apa? Misalnya indera kita, penciuman, sentuhan, kemudian pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Ini penting. Skeleton, ini ada di beberapa tempat. Skeleton ini memikirkan interface desain yang meliputi atribut-atribut produk. Produk yang dibutuhkan atributnya apa? Ini yang kemudian diterapkan. Struktur ini bagaimana bermakna memahami perilaku dan pemikiran user dengan tujuan dapat memahami dalam menentukan struktur produk agar sesuai dengan keinginan user. Struktur ini penting ya. Kemudian scope, apa skopnya? Ini ada dua menurut sifatnya, yaitu produk sebagai fungsionalitas dan sebagai informasi. Membangun produk fungsinya hanya untuk informasi. Ya sudah, memang dipaparkan di situ untuk informasi aja, tapi fungsionalnya misalnya untuk jual produk. Strateginya bagaimana agar user menggunakan produk dan bagaimana produk yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan dengan yang diinginkan oleh user. Nah, ini Anda harus punya pengalaman yang baik. Ini levelnya ya, strategi ada di bawah, kemudian scope, kemudian di atasnya ada struktur dan skeleton. Yang di atas adalah surface ya. Kemudian menurut usability GOV, user experience atau UX berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap user. Apa yang mereka butuhkan, apa yang bernilai bagi mereka. Maka kita sebagai user, sebagai developer harus melakukan riset. Mungkin diawali dengan tanya jawab apa yang dibutuhkannya. Nih. Jadi UX dan UI ini bisa jadi kita gambarkan seperti otak kanan, otak kiri gitu. UX adalah tentang
mendesain pengalaman produk yang lengkap. Sedangkan UI designer membuat interface yang dapat dilihat dan dirasakan oleh user. UX membutuhkan pengalaman tentang psikologi, sosiologi, dan desain untuk dapat mengidentifikasi masalah user yang tepat. Ini otak kiri ya. Sedangkan UI bidang ini bersinggungan dengan UX design karena Anda harus memahami konteks pengalaman yang lebih besar untuk setiap detail interface. Ini otak kanan ya. Situs di lapangan juga membutuhkan keterampilan taktis seperti user research, konsep iteration, prototyping, dan usability testing. Nah, sedangkan di UI pada perusahaan yang kecil, UI design dapat menjalankan seluruh proses mulai dari menentukan user flow hingga menyempurnakan high fidelity mock-up ya. Subdisiplin UI mencakup interface design, visual design, UI design, information architecture, dan konteks strategis. Sedangkan di UI ini pada perusahaan yang lebih besar, UI designer kemungkinan akan lebih mengkhususkan diri pada penyusunan strategi layout sebuah situs atau aplikasi. Ini sketching dan wireframing. Ini penting ya dimengerti. Faktor kesuksesan UI apa? Utility, kelengkapan. Kelengkapannya bagaimana? Apa lengkap atau tidak? Accessibility, bagaimana ini memenuhi aksesibilitasnya sebuah produk dengan mengetahui yang user rasakan. Kalau misalnya dia nyaman, oke. Usability, untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user. Brand promise, untuk mengetahui apakah sebuah produk sudah sesuai dengan keinginan user. Oke, jadi itu kira-kira yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.